Tes. Suara saya terdengar, teman-teman? Oke, sebentar. Halo. Oke. Udah masuk semua belum nih? Kita lihat dulu. Oke, kita mulai ya. Melanjutkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini kita di sesi ketiga untuk kuliah semester antara. Semester 3 ini ya, sinkronus ya. Sinkronus. Jadi kita harus pakai Google Meet. Kalau nggak salah ini pertemuan berapa ya kemarin ya? Bentar ya, saya lihat dulu ini. Oke, kita lanjut dari beberapa pertemuan sebelumnya, baik di Mentari maupun meeting secara langsung. Kira-kira masih ada yang bingung atau enggak? Karena sebenarnya kita mengacu kepada ini ya, RPS. Karena RPS kita kan CPMK-nya itu outputnya adalah mahasiswa mampu memahami proses atau pembuatan desain untuk sebuah aplikasi website maupun aplikasi gitu ya. Outputnya adalah membuat UI UX desain gitu. Nah, makanya saya pengen recap dulu kira-kira dari beberapa pertemuan sebelumnya. Yang di learning kan ada beberapa tugas tuh. Ada buat persona, kemudian user flow, terus user journey map, terus apa lagi, empathy map dan lain sebagainya. Kira-kira ada yang masih bingung nggak, teman-teman? Boleh didiskusikan dulu. Sambil saya buka materinya. Penilaian. Pada kemana nih?
sepi banget. Ini nanti saya minta masing-masing mempresentasikan yang kemarin ya. Jadi jangan cuma hadir-hadir doang, tapi saya mau cek tugasnya satu-satu. Kalau yang tidak mempresentasikan saya anggap tidak hadir. Jadi dipersiapkan dulu. Sambil saya cek tugasnya. Filter empati. Ini untuk empati map yang ngumpulin cuma berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Mike B yang ngumpulin cuman berapa nih? 3 4 5 6. 1 2 3 4 9. User flow. Lumayan banyak. User journey cuma 4 yang ngumpulin. User journey, user persona cuma 6 yang ngumpulin. Nah ini jadi saya habis cek ya tugas-tugasnya ya. Jadi jangan protes atau jangan kecewa kalau misalnya nanti udah e-learning udah apa kok nilai saya tetap ngulang gitu. Ya, saya sudah bilang di awal bahwa semester antara bukan berarti setelah ikut semester antara otomatis lulus gitu ya. Tetap kalian harus ada ngerjain tugas. Ini tugas-tugas kalian juga saya tetap nilai. Jadi kalau yang tidak mengumpulkan ya jangan protes kalau nantinya nggak lulus gitu. Ya saya rasa itu konsekuensi dan sering dibicarakan ya sama tugas saya, dosen-dosen lain juga. Jadi saya ingin melanjutkan saja untuk materi pada hari ini. Kita mau melanjutkan bagaimana sebenarnya proses pembuatan desain dalam sebuah aplikasi gitu ya. Kalau kita lihat, kalau kita sering mungkin pernah kita pakai aplikasi tapi sulit untuk digunakan gitu ya, susah atau bingung gitu. Nah itu salah satu contoh aplikasi yang dibuat tanpa riset, aplikasi yang dibuat tidak berdasarkan pada kebutuhan penggunanya, tapi bisa jadi dia cuma yang penting aplikasinya jalan nggak error, itu dia dianggap selesai aplikasinya. Nah kemarin kan teman-teman di awal pertemuan sudah ini ya, sudah menentukan studi kasus yang mau dibuat. Makanya studi kasus tersebut mau dijadikan sebagai satu acuan ya, satu acuan yang nantinya akan menjadi output dalam proses perkuliahan desain grafis seperti itu. Nah ini saya akan membacakan atau membahas ya, ada beberapa struktur portofolio UI UX design yang bisa di-approve oleh industri atau rekrutmen. Ini saya menjelaskan dari artikelnya Halo Designers. Ini foundernya orang Indonesia. Kalau nggak salah namanya
Boris kalau nggak salah, takutnya lupa saya. Nah, beliau ini seorang desainer ya, desainer internasional. Kalau nggak salah terakhir pada saat saya mengikuti workshopnya, beliau itu desainer di salah satu perusahaan di Singapura. Nah, makanya ini yang akan menjadi salah satu acuan ya, kenapa di dalam proses UI UX design itu perlu kita memahami strukturnya dulu. Jadi bukan hanya soal tiba-tiba kita bikin aplikasi, terus niat bikin aplikasi, langsung bikin wireframe, langsung bikin apa tuh namanya, UI-nya, tapi harus melihat prosesnya dulu. Nah, ini kalau kita baca secara singkat aja ya, saya bacainnya secara singkat terlebih dahulu. Jadi kalau di dalam portofolio design, khususnya di user interface dan experience, nah ini fungsi portofolio atau project yang kemarin kalian pilih adalah bagaimana recruiter atau orang yang ingin meng-hire kalian itu biar tahu alur berpikirnya seperti apa. Jadi tidak ujuk-ujuk jadi aplikasi, ujuk-ujuk jadi desain mockup gitu ya, tapi alur proses pemecahan masalahnya itu seperti apa. Karena kalau kita langsung ketika membuat desain itu langsung kepada mockupnya, itu kita tidak tahu proses bisnisnya seperti apa, tidak memahami bagaimana masalah yang dialami oleh pengguna seperti itu. Nah, ini ada 3 poin yang dipetakan ya, yang menjadi acuan utama. Yang pertama adalah poin bagaimana cara berpikir. Jadi bagaimana cara berpikir seorang desainer dalam memecahkan masalah yang ada di sekitar ataupun studi kasus yang kalian ambil. Kemudian problem solvingnya seperti apa, dan desain prosesnya itu seperti apa. Desain proses itu ini ya, kalau problem solving sebenarnya kalian kalau kemarin mengerjakan empathy mapping, kemudian user persona, terus user journey map, itu sebenarnya masuknya ke proses yang kedua nih, problem solving. Kemudian di desain proses itu ya ketika kita mentransformasikan dari ide yang kita generate ya, dari masalah, kemudian kan muncul ide. Dari ide itu kita transformasikan ke dalam desain. Nah, itu alurnya seperti apa? Seperti itu. Nah, dari ketiga aspek di atas, hal yang paling sering dilihat sama recruiter. Nah, recruiter ini bisa yakin dengan kemampuan sebagai desainer dengan memperhatikan 3 hal ini tadi yang kita bahas. Nah, untuk memulainya jangan lupa teman-teman harus menjelaskannya dalam bentuk storytelling atau cerita. Nah, biasanya kan kalau mungkin teman-teman yang semester 8 ya, mungkin kalau ada yang semester 8 sedang lagi ngerjain skripsi, mungkin aja selalu ditanya soal data, soal konteks permasalahan gitu ya. Permasalahannya apa? Kenapa kamu bikin aplikasi ini? Nah, itu salah satunya adalah dengan memberitahu konteksnya dulu. Ini terkadang banyak sekali mahasiswa yang sebenarnya pinter dia secara secara sistem dia paham. Kemudian penulisan juga bagus, tapi dia tidak menjelaskan konteks permasalahannya. Jadi yang dia pahami itu hanya dia yang tahu gitu loh. Kayak dosen pembimbing sulit menyimpulkan permasalahan sebenarnya yang dialami apa. Kemudian
apa namanya, mahasiswa atau misalnya kelompok gitu ya, project ataupun misalnya KP kan berkelompok tuh kerja praktek. Nah itu yang paham cuma satu orang aja. Nah itu salah satu poin yang sering terjadi. Jadi lupa mahasiswa itu menjelaskan konteks permasalahan, konteks dari projectnya, konteks dari datanya, seperti itu. Jadi ini sangat perlu dilakukan, apalagi kalau teman-teman nanti misalnya ada yang mau shifting karir jadi desainer atau mungkin sekarang masih minat menjadi UI atau UX designer. Nah itu yang pertama. Kemudian problem statement ya. Kemarin kan di e-learning kayaknya juga pernah saya memberi tugas tentang bagaimana membuat problem statement ya, atau apa ya kemarin ya, lupa saya. Oh my Q kalau nggak salah deh. Nah itu tuh perlu dilakukan biar nanti project yang kalian buat itu tidak melebar kemana-mana, tapi berfokus kepada masalah yang ingin kalian atasi. Jadi masalah yang benar-benar ingin kalian solving gitu ya, itu harus ditulis. Jadi nanti ketika kalian misalnya ngedesain sebuah aplikasi ya, pembayaran misalnya, pembayaran alurnya pembayaran menggunakan virtual account gitu. Tapi karena problem solvingnya tidak ditulis di awal, akhirnya kalian konteksnya jadi melebar. Setelah mikir pembayaran tadinya menggunakan virtual account saja, nanti bisa melebar menjadi ada pay later lah, atau mungkin bisa metodenya pakai kris atau metode kartu kredit dan lain sebagainya. Nah itu pentingnya problem statement ketika kita membuat sebuah case study ya, ataupun studi kasus dalam UI UX design. Kemudian setelah kita membuat menentukan permasalahan yang ingin diatasi, berikutnya kita melakukan apa ya, generate lah ya, generate solusi. Artinya masalah yang tadi kalian utarakan itu kita tawarkan solusi. Nah proses mencari solusi itu ada beberapa framework ya. Kalau teman-teman biasa mungkin bikin aplikasi ya, SDLC kan banyak sekali frameworknya kan. Misalnya kayak Laravel, kemudian Django, kemudian apa lagi, Flash. Nah itu kan lain sebagainya kan, itu kan framework dalam SDLC. Nah di dalam desain itu juga kita ada framework. Kita ada beberapa framework yang sering kita kenal, yang paling banyak dikenal. Itu ada 3 framework. Ini yang paling sering kita bahas adalah design thinking. Design thinking juga ini salah satu metode juga yang mungkin sekarang mulai banyak diimplementasikan dalam dunia pendidikan ya. Kemudian ada double diamond, kemudian yang ketiga ada design sprint. Nah sebenarnya framework ini itu bukan hanya diterapkan dalam proses desain UI UX saja ya, tapi banyak bisa kita implementasikan ke dalam proses desain produk fisik gitu ya. Produk fisik itu bisa, kemudian bahkan ketika kita ingin menyelesaikan masalah di bisnis itu kita juga bisa pakai framework ini gitu. Tapi mana yang paling baik kira-kira? Ada yang mau ini enggak? Ada yang mau berpendapat dari 3 framework ini mana yang kira-kira ingin menurut kalian paling oke lah, paling oke dan sesuai dengan studi kasus kalian? Coba Atif mana Atif? Atif, hadir nggak Atif?
Menurut kamu mana Tiff yang paling cocok framework buat studi kasus yang kemarin kamu tentukan di awal? Mana Tiff? Muhammad Atif Rofiudin. Kenapa tuh? Kenapa kamu lebih prefer ke design thinking? Gimana? Gimana tadi suaranya putus-putus? Halo, Atif? Halo. Suaranya gak kedengeran, Atif. Nah, ini baru kedengeran. Gimana tadi penjelasannya? Kurang jelas, putus-putus. Design thinking, kenapa tuh? Oke. Kamu kemarin ambil apa studi kasusnya di awal? Apa judulnya? Aplikasi manajemen antrian klinik. Oke. Kalau aplikasi manajemen antrian klinik kira-kira mana yang kamu fokuskan tuh? Kalau kan tadi menyebutkan user center ya kalau nggak salah ya, user center ya. User centric. Nah, jadi siapa yang kamu perhatikan paling utama dalam proses ngedesain nantinya? Siapa?
Tadi kan kamu pilih design thinking. Nah, terus kan kalau design thinking karena dia berfokus pada orangnya gitu kan, membangun pola pikirnya. Jadi kalau dikaitkan sama studi kasusnya kamu tentang antrian klinik, kira-kira yang kamu jadikan sebagai acuan utama dalam mendesain itu siapa? Siapa usernya? Oke, pasiennya berarti ya. Berarti nanti eh, observasinya berarti ke pasien. Soalnya nanti aplikasinya yang pakai adalah pasiennya. Oke, thank you Atip. Berikutnya ada Yohanes William. Yo, gimana Yohanes? Mm-mm. Jadi kenapa pilih double diamond tuh dibandingkan dengan framework lain? Kemarin studi kasusnya apa? Pembuatan aplikasi pemesanan makanan online. Jadi yang kamu sebutkan tadi titik temu antara masalah dengan apa tadi solusi itu titik temunya di mana tuh? Kalau kamu tadi menjelaskan dari studi kasusnya aplikasi pemesanan makanan online. Contoh kesulitannya apa tuh yang kamu sering temui? Oke, terima kasih Yohanes. Tadi kan kalau Mas Yohanes ini kan pakai framework apa tadi namanya double diamond ya, double diamond. Sebenarnya agak hampir sama ya. Cuma ada sedikit perbedaan nih di sini. Kalau misalnya kita melihat design thinking itu kita harus berempati dulu. Berempati dulu baru menentukan masalahnya. Masalahnya sebenarnya dialami apa baru divalidasi gitu ya. Kalau double diamond ini kita datangnya dari masalah. Baru nanti kita melakukan discover atau eksplorasi gitu ya. Eksplorasi untuk mendefinisikan masalahnya dan seterusnya. Oke, terima kasih. Berikutnya siapa nih? Krisnanda. Ada Krisnanda?
ada terus siapa nih, Fikri Alman. Yo Fikri, gimana Fik? Kamu pakai framework yang mana? Kenapa tuh pakai design thinking? Cocoknya kenapa tuh? Kamu memilih framework hanya berdasarkan cocok saja. Harus ada ini dong, reason yang jelas. Kenapa? Kan belum tentu tuh desain sprint itu lebih cocok atau enggak. Terus apa namanya? Double diamond juga kan kamu belum melakukan riset ke sana. Kenapa tiba-tiba menyimpulkan oh ini yang paling cocok gitu? Harusnya ada alasan yang ini dong, alasan yang kuat. Share tabs oke. Gimana Fik? Kenapa, alasan kuatnya apa memilih design thinking tuh frameworknya? Contoh kesulitannya apa yang kamu alami? Hmm. Mm-mm. Terus? Terus yang kamu jadikan sebagai responden siapa kalau kayak gitu? Nanti dalam proses uh, membuat desain aplikasi pakai framework design thinking. Penyewanya saja. Penyewanya aja. Oke. Jadi kalau misalnya di dalam skripsi itu ada yang namanya aktor ya. Aktor itu kalau di dalam proses desain aplikasi, aktor itu bisa dijadikan sebagai persona. Contoh tadi misalnya si Fikri bikin aplikasi untuk booking futsal. Nah itu ada beberapa aktor, misalnya aktor yang pertama adalah si pemilik futsalnya atau biasa disebut admin gitu ya. Yang kedua itu ada si customernya itu sebagai si orang yang mau menyewa atau user gitu ya. Nah karena di sini asumsinya adalah lebih banyak akan dipakai oleh aplikasi publiknya adalah untuk penyewa atau user atau pengguna ya, customer. Jadi customer ini yang dijadikan sebagai persona utamanya. Kalau admin itu dijadikan bisa persona kedua. Artinya kalau admin kan kita asumsikan tidak mungkin orang ganti admin itu setiap hari ganti ya, setiap hari ganti gitu dalam 1 tahun kayaknya kan nggak mungkin gitu.
Dan asumsi kita bahwa admin itu akan terbiasa dengan aplikasi ketika dia pakai tiap hari. Beda dengan ketika user biasa pakai aplikasi baru, kan harus mikir-mikir dulu, ini kemana, habis pencet tombol submit, apakah harus bayar DP atau enggak, ataukah harus konfirmasi WhatsApp atau enggak, dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, berikutnya siapa lagi nih? Ada Amai. Amai siapa nih di sini nih? Presensinya Amai siapa nih Amai? Amai Hidayat. Oh, Amarullah ya. Amarullah. Amai hadir nggak? Oke, Amai tidak ada. Kemudian siapa nih? Muhammad Hermawan. Muhammad Hermawan hadir gak? Muhammad Hermawan. Nggak munculnya. Muncul ini. Yo, gimana Hermawan? Kamu pilih framework yang mana? Bingungnya kenapa? Gimana? Mari kita kerja. Ingat, satu jam 50.000 itu berharga. Bingungnya di bagian apanya? Mana tadi? Dompet. Emang apa studi kasusnya kemarin? Aplikasi perhitungan harga pokok. Itu doang. Problem yang diselesaikan apa? Sepatu dalam sudah setengah ngomong ini juta 200 ngomong ya untuk kalian kayaknya. Jadi itu aplikasi bentuknya apa nantinya rencananya? Platformnya? Aplikasi Android harus download nggak? Wajib download. Kalau misal kira-kira ada yang mau download nggak kalau misalnya fungsinya cuma kayak gitu doang? Apalagi orang zaman sekarang kan semuanya by app. Otomatis kalau fungsinya hanya menghitung HPP, kira-kira orang itu bakal mau nggak download? Nah itu, jadi perlu memperhatikan marketnya juga. Jadi ketika kalian sebagai, ini kalau di desain ya, kalau di desain itu kan kalian masuknya ke dalam tim produk. Ketika kalian membuat produk, dalam hal ini produknya adalah aplikasi,
itu kita harus tahu dulu marketnya sejauh apa aplikasinya nanti bakal menyelesaikan masalah orang atau enggak gitu. Kalau memang tadi Hermawan mau menentukan HPP, ya coba kita iniin lagi permasalahan selain HPP. Biasanya yang berkaitan sama ini HPP apa? Kan banyak kan, misalnya aplikasi POS ya, point of sales, kaitkan dengan itu. Kemudian aplikasi inventory, aplikasi laporan keuangan. Nah, itu dari beberapa modul bisa menjadi satu aplikasi yang ya super app lah, katakanlah dalam tanda kutip super app untuk UMKM. Jadi kita nggak buang-buang waktu untuk ngedevelop ya, kita nggak buang-buang waktu untuk resource ya, resource waktu, resource tenaga ya, kemudian resource duit buat ngedevelop aplikasi yang nantinya nggak dipakai oleh banyak pengguna, seperti itu. Kemudian proses penentuan metode juga sebenarnya harus didasarkan pada permasalahan yang kalian hadapi dan tentunya timeline waktu. Jadi timeline waktunya juga perlu kalian pertimbangkan. Jadi contoh ketika kalian mendevelop sebuah aplikasi yang benar-benar dari abstrak gitu ya, dari abstrak yang belum ada bentuknya misalnya. Kalau dulu zamannya Gojek sama sekali belum ada di Indonesia gitu kan belum ada orang terfikirkan bahwa kita bisa nyuruh orang buat beliin kita makanan, buat nganterin kita, terus kita bayar gitu kan. Itu kan belum kepikiran itu kan. Itu from scratch. Artinya dari bentuk abstrak yang tidak sama sekali ada bentuknya gitu. Itu kalian bisa pakai design thinking gitu. Jadi memvalidasi masalah-masalah yang yang belum terpecahkan. Kemudian kalau double diamond itu kan biasanya ini walaupun hampir sama, cuma biasanya studi kasusnya akan berbeda ketika problemnya sudah benar-benar kelihatan gitu loh. Masalahnya udah ada, problemnya udah jelas gitu. Kalau misalnya kita bandingkan dengan SDLC framework, itu kayak waterfall lah. Waterfall itu kan semua requirement dan problemnya kan udah dijabarin di awal tuh, nanti baru diturunkan seperti itu. Nah, kalau desain sprint ini lebih agile lagi menurut saya, lebih lincah ya kalau berdasarkan arti ya, lincah, agile. Jadi kalau banyak mahasiswa mengatakan kenapa pilih agile, katanya biar lebih satset yang gimana gitu. Ya sesuai namanya, kalau pengembangan pakai sprint itu memang cenderung lebih cepat karena dia akan dibagi menjadi subtask ya, menjadi poin-poin kecil gitu ya, poin-poin kecil dalam proses desainnya. Ya misalnya dalam satu sprint itu biasanya seminggu atau 2 minggu. 2 minggu itu kita harus punya target bahwa sprint pertama itu harus selesai. Misalnya dalam sprint pertama yang harus diselesaikan adalah UI untuk proses registrasi. Jadi dalam 1 minggu itu dari mulai eksplorasi, problem statement dan lain sebagainya, membuat target gitu sampai dalam tahapan testing ini nih terakhir, itu tuh dilakukan hanya dalam waktu 1 minggu. Misal satu sprint itu selama 1 minggu gitu. Kemudian yang belum siapa nih? Rafael Syafiq. Oke, silakan Rafael.
Kenapa tuh? Ya. Mm-mm. Terus hmm. Oke. Pakai apa tadi? Design thinking ya? Itu studi kasus yang kamu pilih juga, Rafael. Oke. Ini salah satu ini ya, contoh ya dari teman-teman kalian ya. Jadi ketika kita membuat studi kasus atau desain lah. Kalau kalau dari pengertiannya desain adalah kan ini ya mempermudah orang kan, mempermudah orang. Nah, contohnya dari Rafael ini adalah yang Rafael sendiri alami gitu ya, ketika mencari parkir, kemudian tidak dapat atau informasinya nggak sesuai. Nah itu bisa kamu jadikan studi kasus, artinya ide untuk bikin produk atau ide untuk bikin desain. Ya, desain itu datangnya dari kesulitan. Nah ini tadi yang udah dicontohkan sama Rafael seperti itu kasusnya. Jadi tidak serta-merta kita bikin app yang mainstream gitu ya, yang udah banyak kayak sekarang. Intinya dari ketika mengalami masalah, kemudian masalah itu bisa diselesaikan pakai desain, nah itu bisa dijadikan sebagai studi kasus seperti itu. Dan tadi Rafael memilih design thinking ya, mungkin karena saya nggak tahu ya ada aplikasi yang udah jadi atau belum sekarang di internet, tapi studi kasusnya bisa lah diterima seperti itu, walaupun sebenarnya nggak harus dalam bentuk app ya, nggak harus dalam bentuk app, bisa pakai web atau apa gitu. Oke, tadi siapa? Raka? Hadir nggak Raka? Waalaikumsalam. Raka namanya siapa ya, Raka Faisal. Oke. Gimana Rak? Studi kasusnya apa? Web official buat problemnya apa tuh? Selamat malam. Halo, bagi teman-teman yang lagi dari kaos bagus, ini saya rekomendasikan. Saya sudah punya 6 varian warna yang berbeda. Yang saya pakai itu light gray, dan ini yang saya pakai ini warna kopi. Ada keranjangnya, silahkan di check out yang mau check out. Maba malam ketika ini tetap tutup. Yes, itu di hari Kamis tanggal 27 Agustus bareng sama reguler B sama CK itu jumlahnya sama dengan reguler A. Terus asumsi
kamu mengatasi masalah itu kira-kira caranya dengan apa tuh? Sumpah bahannya bagus banget. Ini jenis aerismnya produk Jepang itu, tapi ini nggak kalah bagus. Saya punya varian yang warna. Mau diambilin semua tuh warnanya bagaimana? Harganya berapa Pak? Silakan diklik keren banget. Bagus banget. Saya ambilin ya. Jadi lebih ke apa namanya, apa ya istilahnya ya, biar berita itu valid atau enggak gitu ya. Ini ada Oke. yang saya pakai. Tapi sebenarnya kamu jangan menyebutkan membuat website official. Ini warna. Ini yang ada di dalam pikiran saya kalau kayak gitu, kayak wah ini pasti nanti jadinya company profile nih, kayak company profile kayak gitu. Harusnya lebih ke apa ya, mengatasi meminimalisir apa ya, penyebaran berita tidak benar gitu tentang klub sepak bola atau apalah gitu. Ya, intinya itulah yang berkaitan dengan berita-berita yang tidak sesuai, atau mungkin ya itu kan salah satu contoh kayak gitu kan, kalau misalnya ketika Instagram meluncurkan centang biru ya, TikTok dan sebagainya, itu kan salah satunya untuk menghindari terjadinya penipuan. Apakah akun dengan nama ini benar-benar orang tersebut atau bukan gitu kan. Akhirnya terverifikasi adanya verifikasi atau enggak gitu, Instagram kemudian TikTok meluncurkan centang biru dan lain sebagainya, termasuk di LinkedIn ya. Masuk di LinkedIn juga ada seperti itu. Frameworknya pakai apa Raka? Pakai apa? Frameworknya pakai apa? Double. Gimana? Karena dapat satu momentum dan di fashion semester ini apa? Saya memilih mencari masalah. Mencari masalah, kayaknya masalahnya udah ketemu tadi deh. Oke, thank you Raka. Berikutnya siapa nih? Raka Rian. Yo, silakan Rian. Kenapa Yan? Kenapa pilih itu Rian? Udah kembali lagi ke nanya soal kampus. Yang mau beli silakan beli. Sambil saya melihat apa yang harus dilipat. Kadang-kadang kehidupan itu obatnya cuma satu. Lipatlah yang tidak perlu dan taruh di lemari kan ketika bukan lemari seperti masa lalu. Kadang kita tapi dengan masa lalu kita belajar bahwa amal di masa lalu tidak kita hadirkan di lemari. Bagian lainnya saya sudah punya warna apa saja. Yang pertama ini light gray. Manajemen saya kenapa? Ada light gray, ada coffee. Oke. Emang sedekasanya apa sih? Si Rian? Ini ivory di check out malam hari ini. Khusus spare part sepeda tuh. Kayak e-commerce bukan? Oke. Jadi saya sudah punya 7 sama yang produk murahan itu. Lah untuk memvalidasi itu gimana tuh? Misalnya
langsung bisa langsung jelek itu bisa gampang sangat mudah diakses. Ini saya lebih akses dengan kayaknya sih langsung jelek deh. Pak, kalau kuliah boleh menggunakan pembicaraan itu boleh. Yang benar ada menunya, jangan cetekan. Oke. Nanti coba ini dijabarkan ininya ya, personanya ya, dan lain sebagainya. Oke, kayaknya udah semua ya. Udah semua sih, ada yang dipanggil nggak jawab tadi. Oke, jadi intinya kalau misalnya dalam nanti misalnya ketika teman-teman mungkin tertarik dalam bidang desain, dalam bidang produk desain, ini adalah yang paling penting adalah solusi yang ditawarkan. Nah, untuk mencari solusi ini kita itu harus bukan harus sih, kita akan lebih baik jika menggunakan framework yang sudah ada. Nah, ini ada 3 framework yang paling terkenal, ada Design Thinking, Double Diamond, dan Design Sprint. Kemudian deliverables, apa tuh? Kalau dalam penjelasannya adalah dokumen yang masih ada hubungannya dengan portofolio. Bukan. Jadi kalau deliverable itu artinya bagaimana tadi ya. Tadi misalnya masalah yang kalian jabarkan. Kan masing-masing udah menjelaskan tuh, udah menggunakan framework juga. Kemudian transformasi dari permasalahan tersebut ke solusinya itu seperti apa. Jadi pastikan solusi yang dibuat atau solusi yang kalian usulkan itu harus sesuai dengan permasalahan tadi. Nah, ini contoh ya. Contoh deliverable-nya ketika kalian memposisikan sebagai UX designer. Jadi deliverable-nya adalah user flow, user stories, information architecture, konsep, wireframe, dan lain sebagainya. Ini adalah bukti. Ini ya, bukti atau evidence bahwa kalian telah mengerjakan proses UX. Nah, kalau kalian sebagai UI designer, ini deliverable-nya adalah berupa UI exploration, UI final maupun prototype dan interaksi. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian setelah deliverable, teman-teman ini harus mencantumkan apa ya? Istilahnya nih apa ya? Challenge ya, atau tantangan dan impact, pengaruh. Jadi ketika kalian mendesain itu kan pasti tidak selalu menemukan hal yang mulus-mulus saja gitu ya. Ketika kalian mungkin bekerja di industri juga kan pasti kan menemukan masalah-masalah. Nah, itu tuh harus dijelaskan juga masalah yang dialami seperti apa, tantangannya seperti apa. Nah, itu harus dijabarkan juga. Jadi UI UX case tadi itu bukan sesuatu yang sempurna. Artinya ini masalah ini 100% diatasi oleh aplikasi yang saya buat, itu enggak. Tapi misalnya contoh tantangannya ya, ketika saya membuat aplikasi untuk pendanaan para petani gitu ya. Pendanaan petani yang ingin mengembangkan bisnisnya. Kan dia tidak bisa mendapatkan pendanaan dari bank. Akhirnya dia kesulitan mendapatkan pendanaan dari bank. Nah, tantangannya adalah di Indonesia mayoritas petani itu tidak menggunakan aplikasi web pada saat itu.
Jadi itu tantangannya, bagaimana mengatasinya juga harus dijelaskan. Apakah solusinya harus dibikin mobile kah, atau solusinya harus dibikin responsif, itu seperti apa? Atau mungkin aplikasinya itu apakah semua petani itu udah melek teknologi atau enggak. Nah itu kan bisa menjadi tantangan juga dalam proses bikin produk aplikasi khususnya ya. Nah itu hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat portofolio atau project ya. Project yang project UI UX yang bisa kita buat untuk studi kasus seperti itu. Kemudian bentar, saya stop sharing dulu. Kalian yang nonton ini, coba kalian cek di komen yang saya jalan. Saya jalan pakai jas. Di situ ada komen yang keren banget dari Mas Pak di mesin. Windows. Dijamin kalian kaget banget. Ini udah kelihatan belum teman-teman? Share screen-nya. Halo, halo. Udah kelihatan share screen-nya? Ini adalah project ini ya. Project kenapa saya meminta kalian kemarin membuat persona, kemudian empati, mapping, terus user journey dan lain sebagainya, problem statement gitu ya. Nah ini tujuannya nanti bakal dikumpulkan seperti ini dari awal sampai akhir, yang nantinya bisa disusun menjadi sebuah studi kasus seperti itu. Ini tuh project sebuah sistem yang menangani event ya, yang menangani event di kampus, di apa namanya, universitas gitu ya. Ini dari sisi penggunanya berarti peserta event. Ini contoh persona ya. Contoh persona ini bernama Rina. Rina ini bisa jadi adalah fiktif ya, fiktif. Tapi datanya real, artinya gini. Si Rina ini merepresentasikan dari beberapa pengguna atau mayoritas pengguna. Berarti si Rina Putri ini dia merepresentasikan sebagian besar mahasiswa di kampus tersebut. Nah ini contoh ya. Yang pertama adalah Rina berusia 22 tahun, profesinya mahasiswa tingkat akhir, domisili Jabodetabek, pengalaman aktif menggunakan website dan aplikasi event. Untuk biodatanya, Rina sering mengikuti seminar, webinar dan lain sebagainya ya. Biasanya menemukan event dari media sosial, grup WhatsApp, dan mendaftar secara online. Tujuannya atau goalsnya itu bisa mendaftar event dengan cepat, mendapatkan konfirmasi pendaftaran yang jelas, mendapatkan sertifikat setelah event, dan seterusnya. Motivasi utamanya mengikuti event gitu ya. Ini kan studi kasusnya event ya. Mendapatkan sertifikat untuk CV, pengalaman baru, networking dan lain sebagainya. Pain point atau permasalahan utamanya itu bingung apakah sudah berhasil atau belum dalam mendaftar. Informasi event biasanya terpisah-pisah.
kayak tidak disajikan dari situs resminya gitu ya. Tadi yang dibahas oleh siapa ya, yang studi kasusnya berita klub sepak bola gitu. Kemudian form pendaftaran terlalu panjang, konfirmasi pembayaran lambat. Kemudian ini perilakunya. Jadi perilakunya mayoritas mahasiswa ya. Mayoritas mahasiswa di kampus misalnya mendaftar event di handphone, cek email atau chat berulang kali misalnya, "Min, saya sudah terdaftar belum, Min?" gitu. Kok statusnya belum berubah kayak gitu kan biasanya. Saya udah bayar kok statusnya masih belum bayar kayak gitu. Kan biasanya seperti itu. Kemudian sering bertanya ya kepada panitia, ragu dan menyimpan bukti pendaftaran secara manual. Nah, persona ini menggambarkan mayoritas mahasiswa yang ingin mengikuti event. Ini asumsikan bahwa eventnya belum ada ya, sistem eventnya belum ada. Nah, kemudian dari personanya si Rina, kita turunkan menjadi sebuah empathy mapping. Nah, empathy map ini didapatkan dari proses wawancara sebenarnya. Jadi karena dalam hal ini studi kasusnya adalah event untuk kampus di kampus, jadi hasil wawancara ini itu ya mewawancarai mahasiswa karena personanya adalah Rina sebagai mahasiswa, seperti itu. Oke, saya menjelaskan empathy map dari yang awal. Apa yang saya dengar ya, ini posisikan sebagai persona. Apa yang saya dengar ketika proses interview, misalnya coba cek email kamu, link eventnya ada di Instagram, nanti info menyusul, simpan bukti transfer gitu. Apa yang saya lihat ketika proses interview, informasi tidak tersebar di channel form pendaftaran panjang. Kadang kan males juga ya kalau misalnya pendaftarannya itu formnya panjang banget. Kemudian peserta lain bertanya hal yang sama di setiap grup. Kemudian apa yang dikatakan dan dilakukan. Apakah aku berhasil sudah daftar? Konfirmasinya di mana ya gitu. Cek email dan WhatsApp, mengisi form pendaftaran dan lain sebagainya. Apa yang dipikirkan dan dirasakan. Nah, ini kalau misalnya kita eventnya adalah event yang kita ingin ikuti gitu ya, kita tertarik banget. Itu kan kadang kita merasa takut pendaftarannya gagal gitu ya. Dan itu seperti ini yang mereka rasakan gitu kan, takut pendaftaran gagal, kemudian takut datang tapi nama tidak terdaftar gitu kan, sering tuh kalau seminar. Misalnya mahasiswa udah daftar kok ternyata name-nya data ininya nggak terdaftar di sistem gitu. Itu salah satunya seperti itu. Ya sebenarnya ini adalah catatan dari proses wawancara. Ini pain point-nya atau problem utamanya, sama ini goals-nya. Goals yang ingin didapatkan si Rina tadi. Nah, berikutnya dari empathy map. Dari empathy map itu kita turunkan menjadi user journey. User journey ini adalah perjalanan si Rina ketika mendaftar sebuah event sebelum adanya aplikasi atau sebelum dibuat sistem ya. Kita menggunakan framework yang namanya Pirate framework. Kenapa? Karena ini ceritanya kayak ini ya, bajak laut. Acquisition, activation, retention, revenue,
referral. Kemudian kita bagi menjadi beberapa kuadran ya, yaitu apa yang dilakukan si Rina ketika ingin mengikuti event, kemudian si tujuannya apa, touch point atau platform yang digunakan, pain points atau masalah, feeling yang dirasakan, dan ini adalah kesempatan kita dalam membuat produk digital atau aplikasi. Jadi ketika ada aplikasi kompetitor misalnya udah dibuat gitu ya, kan ada tuh Gojek, Grab kan udah banyak banget di Indo. Tapi kenapa muncul Maxim? Kenapa muncul apalagi sih Gojek kayak gitu selain Maxim? InDrive. Nah, kayak gitu. Kenapa muncul InDrive? Kenapa muncul Maxim padahal ada raksasa di situ kan, Gojek sama Grab gitu. Nah, Maxim sama InDrive ya mereka lihatnya di sini opportunity, melihat dari personanya customer Gojek dan Grab. Nah, tapi karena ini adalah studi kasusnya adalah aplikasi event, berarti user actionnya ini adalah yang dilakukan mahasiswa ketika akan mengikuti seminar atau event gitu ya. Nah, kita lihat. Jadi di user action ini contoh ya proses akuisisinya, mencari referral atau platform yang sesuai, mendapatkan rekomendasi dari teman yang lain. Kemudian di proses aktivasinya, mengisi form, melaksanakan gladi atau persiapan event, login atau daftar akun. Kemudian di retentionnya, join grup peserta, monitoring pelaksanaan, membaca info lanjutan. Revenue-nya adalah memilih paket atau tiket, melakukan pembayaran event, mengikuti event sampai selesai, dan referralnya adalah share pengalaman ke teman, memberi review tentang event, dan post di IG story tentang eventnya. Jadi ini adalah perjalanan si Rina atau mahasiswa ketika akan mengikuti sebuah event di kampus seperti itu. Kita lihat kuadran yang kedua, experience atau goals. Pengalamannya ya, menemukan event yang relevan, menarik, pengen dapat event yang jelas dan terpercaya, mencari referensi yang sesuai, platform yang sesuai. Kemudian di bagian aktivasinya ini daftar dan lain sebagainya. Terus sampai pada revenue. Nah, ini sebenarnya bisa kalian baca ya, nanti ya saya kirim ya. Bisa kalian baca sendiri. Nah, dari banyaknya sticky note ini kita coba lihat ke opportunity. Opportunity itu kesempatan kita ya, kesempatan kita ketika membuat produk. Jadi kalau misalnya kompetitor udah ada, kita bisa mencuri customer di sisi yang mana nih gitu. Ini ya contoh, ini membuat konten promosi menarik, informatif, iklan promosi berdasarkan minat event, berita rating, review dan logo penyelenggara, membuat poster yang menarik. Kemudian aktivasinya itu form yang lebih sederhana ya, karena tadi masalah utamanya adalah formnya terlalu panjang, ribet gitu. Kemudian notif lewat email atau WA, terus memberikan informasi sesuai jadwal,
Hari di situ nanti mahasiswa lama Admin group responsif, notifikasi otomatis, nah ini keranjang kuningnya udah dibuang naik. ini dan seterusnya. Style bosku. Nah, ini yang nanti bakal kita jadikan sebagai Yang kecil kelas kita adalah aset kita. Jadi user problem statement ya, yang nantinya kita jadiin solusi nih. Kita jadiin solusi aplikasi itu yang di sini. Bagian opportunity. Dewasa itu mampu menahan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dewasa itu. Oke, kemudian kita lihat di bagian problem statement ya. Kita punya template problem statement ya. Kita harus menjelaskan siapa dulu, siapa, kemudian saya mencoba untuk melakukan apa aksinya di sini. Tetapi saya mendapatkan masalah, apa masalahnya jelasin. Karena alasannya apa? Which make me feel. Saya membuat saya merasa apa ya? Membuat saya merasa ini hasilnya apa yang kita harapkan di sini. Nah, ini contoh ya. Contoh problem statement. Maksudnya pindah kelas karyawan terus astagfirullahaladzim itu pindah reguler. Ini dari sisi event organizer-nya ya. Misalnya I am seorang event organizer yang mengelola beberapa event sekaligus. I'm trying to mengatur pendaftaran, data peserta dan informasi event dalam satu sistem. Tapi saya masih harus menggunakan banyak tools yang berbeda, misalnya Excel gitu, kemudian aplikasi event dan lain sebagainya. Karena tidak ada sistem yang benar-benar mendukung pengelolaan event secara end-to-end, which make me feel saya merasa kewalahan dan khawatir akan terjadi kesalahan. Ini adalah problem statement yang dituliskan untuk seorang event organizer. Karena aplikasinya nanti itu yang pakai adalah selain mahasiswa itu admin event ya, admin event. Seperti itu. Nah, kalau ini dari sisi peserta event, contoh ya. Saya seorang mahasiswa yang sering mengikuti beberapa event. Saya mencoba untuk mendapatkan pengetahuan dari materi event dan saya ingin mendapatkan sertifikat setelah eventnya selesai. Tapi saya masih bingung dengan pemilihan event yang jelas karena event tidak jelas membuat ragu untuk mengikuti event tersebut. Ini membuat saya merasa bingung dan ragu tidak sesuai dengan harapan. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Ini masalah-masalah yang dialami oleh mahasiswa itu tadi. Nah, kemudian dari masalah-masalah ini kita membuat yang namanya how might we gitu ya. How might we atau dalam bahasa Indonesia bagaimana kita bisa. Masalahnya tadi kan banyak ya, seperti menggunakan banyak files, terus tidak ada notifikasi dan lain sebagainya. Terus kita tanya kepada tim kita. Contoh ya, bagaimana kita membantu event organizer mengelola seluruh proses event dalam satu platform terintegrasi sehingga mereka tidak perlu berpindah tools dan dapat bekerja lebih efisien. Lihat homework yang kedua. Bagaimana menyediakan informasi pendaftaran dan kehadiran peserta secara real time dan mudah dipahami sehingga event organizer merasa lebih tenang dan percaya diri menjelang hari H. Kemudian yang ketiga, mempermudah event organizer dalam menyampaikan informasi dan perubahan event kepada seluruh peserta serta secara cepat dan konsisten sehingga tidak ada informasi penting yang terlewat. Nah, ini yang kita jadikan sebagai fitur nanti. Fitur di dalam aplikasi.
Contoh ya. A B C K C Contoh tadi kalau kita dengar studi kasus yang soal parkir, alah. home equity-nya adalah Oh, dari kamu bagaimana kamu kita kemarin mempermudah orang ada Semarang ada indikator untuk bisa mengecek verifikasi. ketersediaan lahan Oh, parkir di begitu suatu tuh. tempat. Nah, Yang benar solusinya mulu. solusinya ya nanti kita bikin fitur biar orang bisa ngecek Kemudian kamu parkirannya dikasih penuh atau enggak, 2009 seperti Paris itu. Solo joget-joget nyanyi-nyanyi. Jadi ini home equity yang nanti kita jadikan sebagai fitur ya, fitur di dalam aplikasi. Enggak di FKIP sama prodi yang menentukan itu. Ini contoh-contoh lain Bunda yang Ahmad Joni untuk kampus Tangerang Selatan, kampus saya dikerjakan. Nih contoh dari siapa nih? Rifki. SKS, jumlah SKS yang ditempuh selama 1 semester itu tercatat. Bagaimana kita harus dapat mempermudah tanpa perlu berpindah tautan untuk konfirmasi payment, harus otomatisasi kode dan payment sukses. Jadi biar pembayarannya otomatis ya. Ketika kita bayar pakai kris misal, itu otomatis terverifikasi. Oke. Nah kemudian dari home equity ini kan nanti jadi fitur nih. Fiturnya kan banyak otomatis ya. Baru nanti kita pisahkan ke dalam prioritization ideas. Di sini ada kuadran ya, ada kuadran user value. Artinya apa yang didapatkan oleh user ketika pakai aplikasi kita. Kemudian ada kuadran effort untuk organisasi kita sebagai pengembang, sebagai developer. Jadi contoh ya, ketika aplikasi apa misalnya My Unpam katakanlah, ketika My Unpam mengikuti tren misalnya biar ada AI-nya gitu, pengembangan AI kan relatif susah ya. Kemudian bagi manfaat penggunanya mahasiswa kan juga kurang bermanfaat karena nanti tidak bisa melatih cara berpikir. Yaitu kita bisa taruh di dalam kuadran yang bersifat tidak segera. Contoh ya, ini kan kita pisahkan ya. Pisahkan menjadi beberapa kuadran nih. Kuadran maybe, yes, maybe, no. Jadi fitur utamanya kalau bisa yang memberikan value paling tinggi dan secara effort, secara kita proses pengembangannya itu lebih rendah, lebih gampang gitulah. Untuk proses pengembangannya gampang, tapi manfaat yang dirasakannya tinggi gitu. Ini akan menjadi fitur utama. Kalau kita lihat, fitur utamanya adalah menambahkan notifikasi sistem apabila telah mendaftar, baik tampilan keterangan pada website melalui email yang terdaftar. Kemudian halaman payment yang menyediakan banyak fitur banking yang interaktif. Cetak sertifikat, ini fitur ya. Membuat beberapa metode pembayaran seperti kris, cash. Membuat halaman pembayaran yang simpel dengan konfirmasi status yang terlihat. Jadi ini adalah fitur-fitur yang nanti kita kembangkan lebih awal. Sebelah sini. Itu. Nanti baru setelah kita pisahkan ide-ide mana, kita bikin wireframe seperti ini. Wireframe-nya harus dibuat seperti ini. Sebelum kita buat UI-nya, sebelum kita buat di Figma, sebelum kita buat pakai prototype, kita coret-coret gini boleh. Seperti itu.
Dari sini kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Bisa ngambil 2 SKS. Kalau beta kamu di atas 3,3 sampai 3,49 bisa ngambil 12 SKS. Kalau beta kamu di atas 3,01 sampai 3,29 maka kamu bisa ambil 12 SKS. Itu harus lain yang memakai sistem 2 KRS gitu. Makanya ada mahasiswa yang 6 tahun sudah selesai. Ada pertanyaan nggak dari sini? Ada S1 yang selesai. Silakan sambil istirahat. Sistem kampusnya melakukan sistem KRS. Di Unpad menganut 154 SKS. Ada kampus yang 144, 145, 147, Paham ya? 150, ada yang 155. Oke, kalau tidak ada, saya minta untuk menampilkan ininya dari persona sampai apa tadi Homagui ya yang kemarin dibuat, SKS beda, KRS beda. mulai dari siapa nih, Dan saya ingat ya, Aditya Rashid, biar sekalian saya absen. Ada nggak Aditya? Hari Kamis tanggal 27 jam 8 sudah di kampus, silakan masuk ke ruangannya. Aditya nggak ada. Amarullah juga nggak ada. Andi Ariandi, siapa nih yang hadir? Oke, silakan tampilkan proyeknya. Pakai handphone aja nggak apa-apa. Dari tahun ke tahun teknik informatika dan sistem informasi itu PKKMP-nya di kampus pusat. Tepatnya jam berapa? Jam 8 pagi dari kampus mas, sudah masuk ruangan. Jam 9 acara dimulai sampai jam 4 sore. Acaranya pengenalan kehidupan kampus dari mulai pembayaran, perkuliahan, penentuan online learning, terus ruangan mana saja pembayarannya, bagaimana cara melakukannya, diberitahukan perkenalan dengan rektornya, wakil rektornya, dengan kaprodi-kaprodinya, dengan himpunan mahasiswanya, dikenalkan dengan sangat baik sekali. Independen dengan KR. Ada pertanyaan. Udah selesai adek? Belum. Adik, memang waktunya berapa sih? Udah 90 menit tuh adek. Adik saya lebih melaksanakan perkuliahan secara daring. Yuk. Tapi kalau ngampus setiap hari kan di Victor kan? Yes, teknik informatika everyday in Victor. Terus tikus numpang dekat dari Sudimara apa selalu untuk kayak ini yang bertanya Namboru Simanjuntak. Namboru kalau dari Sudimara dari dekatnya Stikus Sudimara banget. Sekarang namanya ganti ya, bukan Stikus tapi Institut Widya Dharma Husada. Kenapa? Karena sekarang sudah ada program studi kedokteran gigi. Kita maksudnya bersama-sama bun. Selama kamu followers, pertanyaan akan saya jawab, DM akan saya jawab. Kalau kamu nggak follow, cari tempat lain buat jawab. Tapi jangan ngomongin saya di tempat lain. Biar orang masing-masing. Anak saya kuliah di sana Pak semester 2. Oh, di Institut Widya Dharma Husada. Selamat Ibu sudah memilih kampus yang tepat. Akreditasinya bagus banget. Harganya terjangkau. Coba mari di dunia belahan manapun, di dunia belahan mana yang menyatakan bahwa stiker bisa diakses hanya ada di stiker Widya Dharma Husada. Jurusan apa Bu Nelis Manjuntak Namboru? Besok pengumuman lulusan. Udah
bisa dicek dari siang tadi. Sudah banyak yang sudah diterima. Reza bisnis kamu ketinggalan informasi. Sudah banyak yang bisa dicek. Besok sudah mulai pembayaran. Reza kamu ketinggalan informasi kali ini Reza. Karena banyakkan bisnis kamu Reza. Banyaknya banyak kali. Izin Pak, belum mau izin cek di mana Pak? Cek besok kalau PKKMB ada. Aku nyari kelasnya ya. Boleh, ya kelas di mana? Pakai obat nyamuk elektrik bang, itu lebih berbahaya mas. Ini nggak itu kok, tenang aja. Nggak usah digeliin, Di rumah pakai elektrik, tapi kebetulan di sini hanya sebentar loh. Wididit Pak, Widi PJ Mas. Aduh, gimana nih? Ini Kevin Liliana atau Ariska Tutin. Pak saya maba, oke. Malia ada kalau sudah menang. Ini siapa sih? Wididit. Pak saya maba nanti pas mulai bermain rambut berwarna. Kamu mau jadi kemana? Rambut berwarna. Oke, nanti kehadirannya kalau bisa udah menampilkan Desta. Tidak hadir, Faiz. Pak mau nanya pengumuman gelombang 3 sekarang udah dibuka pengumuman gelombang 3. Fitria. Baden dong Pak, Baden Badruzana. Fitria kayaknya nggak ada juga ya. Sarjana pendidikan yang hari ini. Fitria nggak ada. Kamu pakai Wididit kayak itu. Krisnanda. Krisnanda tidak ada. Atif. Masih ada Atif. Ya, coba tampilkan untuk update projectnya yang kemarin. Ada sih mahasiswa bubir. Isu katanya itu hanya gosip. Pak, cara login pakai Ya nggak apa-apa, tampilin dulu. Oh, pas dicoba usernya Coba saya cek dulu. Biar diaktifasi. Pak, sempro prosedurnya gimana? Ya, kamu masuk kelas satu persatu presentasi, dikasih masukan, udah selesai. Pak, kalau dua diganti input bisa. Bisa input, terus input skintal, tumpahin ke. Dari personanya yang kemarin mana personanya? Saya, mari kita tendang. Oke, nyampah di live saya. Empathy mapnya? Juga, mari kita tendang, bisa. Tidak permisi, Binasari. Apa tuh? Itu apa? Dosen di mana Pak? Ya, ini kita harus kesimpulan. Ini followers, mari kita tendang. Saya live dengan follower saya pemirsa. Itu apa tip? Galakkan sih Pak, kalau menurut saya galakkan. Apa tuh? Dari yang dia sendiri bilang saya. Kalau saya Empati. Belum ada isinya. Penasaran yang bundar bukan yang tertempel kereta di jurang mobil. Itu kan numpang ya? Oke. Sudah. Terus home IQ-nya ada nggak? Problem statementnya? Saya follow Bapak. Yes, bulan. Thank you Faisal. Takut udah jadi daftar. Belum ada juga. Oh, kan nggak ketemu saya. Beda orang Bu, ini jadi beberapa tahun yang lalu. Saya selama 10 tahun di Unpam nggak ada yang bundir. Nah, tapi kalau yang pernah dituduh bundir, Terus home IQ-nya nggak ada juga. videonya pada bilang ada mahasiswa Unpam bundir, dan itu bukan dari Unpam dan bukan beberapa tahun, tapi tahun lalu. Itu dari kampus tetangga. Karena kan banyak yang mirip sama Unpam dan Oke, berikutnya Fikri. kamu sedang apa sih? Sedang melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. Ya, silakan Fik. Padahal bundir bagian dari cerita hidup orang yang sudah sih diikhlaskan. Pak, berarti draft proposalnya nggak harus benar semua? Enggak dong. Kalau benar semua berarti kamu malaikat. Dosen aja kalau bikin proposal disertasi itu disalah. Aplikasinya apa tadi Fik? Studi kasusnya Fik? Bapak, kamu juga wajib sehat. Ya, iya, jadi Oh
Kayak ada gedein dikit fix tadi personanya. Nggak ada mas. Udah sih diikhlasin. Diikhlasin. Udah. Dia udah tenang di sana gitu. Walaupun belum ada masuk surga karena belum dilihat. Jangan disangka. Oke, terus lanjut Kamu juga bukan keluarga. ke itu Terus tidak ada benefitnya buat kamu kan kalau menceritakan user journey-nya. keuntungannya apa buat kamu? Bapak tadi pas uji siapa yang nangis? Di kelas saya 2. Itu sidebarnya bisa dimatiin dulu nggak? Kalau nggak di full screen. Nangis, Dea, sama satunya si Aziza. Bapak kenal dengan diri nggak? Saya dulu pernah kerja. Diri siapa? Heri Supraitno apa Heri saja? Oke, selanjutnya harusnya tadi empathy map dulu ya, empathy mapnya. Itu yang sebelah kanan. Empathy mapnya. 4 biji, nggak usah pakai mentai, dimsumnya normal, jangan sampai udang. Terus satunya ada es teler. Oke, 2 aja. Dua Aziza kanan. Iya, tanya dia. Ini kan booking lapangan futsal ya. Itu yang kamu dengar apa tuh? Dosen memberikan tugas, teman memberikan informasi kuliah. Itu dari mana tuh? Ada beberapa dosen yang dipilih mahasiswa tapi tidak sesuai dengan keilmuannya. Contohnya, saya itu manajemen pendidikan. Terus yang kamu lihat banyak tugas Google Classroom, grup WhatsApp, jadwal kuliah padat. Ini mana yang berhubungan sama lapangan futsal nih? Jangan lupa di order ada di keranjang saya, Aeroscript, yang saya pakai juga ya. Ini, oke, Ini kayaknya kurang sesuai nih empatinya. Nggak sesuai malah jauh. Berikutnya home IQ-nya dibuat saya lagi rada emosi ini nama Prabowo. Kenapa sih dia jadi presiden? itu doang. Selamat malam Unaul. Oke. Si Rihan tadi. Oke, thank you Fikri. Berikutnya ada Hermawan. Dia orang Batak kayaknya. Siapa? Yang orang Batak? Heri. Kenapa belum? Pak, saya lagi ngelamar di Bank BCA Pak. Alhamdulillah, semangat. Bismillah, semoga dilancarkan. Kerjain nanti. Oke, kemarin juga transfernya juga. Nggak ada jaminan lulus di kelas saya ya. Heri siapa? Ngerjain tugas. Heri siapa? Sia-sia nanti kamu ikut meeting, ikut e-learning, nggak ngerjain tugas, nggak bakal lulus. Sayang juga udah bayar. Nabil nggak ada. Rafael ada nggak Rafael? Rafael nggak ada. Rafiq Widya Pratama. Dosen di mana? Dosen di kampus swasta di Tangerang Selatan. Hai Ibu Suryati yang tidak tahu saya. Nggak ada juga. Raka. Pak, studi kasus harus pakai triangulasi sumber enggak? Tergantung studi kasusnya apa. Studi kasusnya itu pakai data sekunder atau data primer. Kalau data primer, Ya nggak apa-apa. Studi kasus maka memakai triangulasi data, triangulasi. Marganya si Tompul, Heri si Tompul. Astagfirullahaladzim. Oke, ditunggu. Sampai kamu ngotot nanya Heri si Tompul. Hah? Pak, kok nggak muncul Agung Prabowo? Nggak muncul. Tapi saya pernah ngajar Heri si Tompul, iya betul. Kenapa dengan Heri si Tompul? Oh, Heri si Tompul mah ikut kelas itu saya. Akuntansi dia. Gimana kabarnya tuh Heri ya? Iya, saya pernah ngajar akuntansi tapi Heri si Tompul.
Heri Sitompul, tapi di sini nggak ketemu di data mahasiswa. Oh, jaringan dosen awal mahasiswa. Heri Sitompul, akuntansi. Saya pernah ngajar ya, betul. Heri Sitompul, Unpam, Universitas Pamulang. Tinggal sama di PDDP. Itu mana kerja saya dulu? Oh iya, yang agak gede kacamata itu Agung Prabowo nggak muncul ya. Tadi apa studi kasusnya, Itu ada tuh Raka? Universitas Pamulang akuntansi. Udah lulus belum dia? Oh belum dia. Oh dia berarti ketunda sidangnya tuh. Belum tertulis lulus di sini. Biasanya sering ikut live saya. Heri Sitompul laki-laki ini boleh peserta di baru Universitas Pamulang masuk 15 Juli 2022. Jenjang program studi sarjana akuntansi aktif. Cara ngeceknya gitu teman-teman. Jadi kalau kamu sudah jadi mahasiswa, Oke, berikutnya. kamu ngeceknya di sini. Nih. Mau masuk ke PDDP, Community Center, kita coba dari awal. Empathy map. Oke. Kamu masuk ke PDDP. Mahasiswa lama, mahasiswa baru wajib ngecek PDDP, Community Center. User journey-nya. Oke. Terus kamu klik mahasiswa. Oke. Contoh pakai nama saya. Anis, satu-satunya nama di Indonesia, nggak ada yang sama di sini. Anis Samsuliza. Oke. Kalau kamu pengen lihat dosen kamu sejarahnya bagaimana waktu jadi mahasiswa di sini, ini kampus saya. Tuh, nama Anis Samsuliza ini tempat kuliah saya. Persona kan tadi udah di awal. Oke, ini tempat kuliah saya, ini S3 saya ini. Dicek nanti detailnya. User journey itu ini mah flowchart. User journey itu bukan flowchart ya, tapi lebih ke menceritakan alur proses. 5 tahun nih gue masuk 2021, lulus kemarin April 2026. Oke, jadi saya 5 tahun, 4 tahun 9 bulan sih tepat. Terus home IQ-nya HMW kamu buat nggak? Kamu cek dosen. Dan Unpam itu bagian dari kampus tercepat naikin data. Ini Samsuliza. Oke, cari klik gitu. Sebagai dosen saya muncul nanti kampus itu cuma satu kan, kalau memang kampus. Nah, jadi muncul kamu lihat detail. Oke, ini saya, nama saya, ini jabatan fungsional saya, dosen tetap, ini pendidikan terakhir saya S3 laki-laki. Proses masuk ke akun klub. Kalau mau lihat ini riwayat mengajar. Oke. Ini kampus S1 saya, S2 saya, S2 saya yang kedua. Informasi penting. Ke bawah. Kalau riwayat mengajar dosen mengajar apa saja. Ini saya kemarin mengajar apa saja sih ini mata kuliah saya. Pengembangan peserta didik, pengembangan LMP, ekonomi kreatif bisnis, ekonomi bisnis, ekonomi bisnis kita, bahasa Indonesia saya kemarin mengajar. Kalau saya Oke, user flow-nya udah dibuat belum? saya ngejar apa lagi ya gitu. Ya di sini aja riwayat mengajar. User flow itu yang Oke, contohnya di sini. kayak flowchart, Saya ngejar apa tapi saja sih, itu mata kuliah. alur di aplikasinya nantinya yang akan menjadi alur di aplikasi. Saya pernah ngajar sebanyak itu. Saya pernah ngajar sebanyak itu. Oke, terus ini pernah melakukan penelitian apa aja ini penelitian saya. Oke, terima kasih Raka. Jurnalnya Pak. Oke, ini publikasi yang saya Rizal Muhammad Lail. tuh ada di mana saja saya penelitiannya. Rizal, ada nggak Rizal? Kayaknya nggak ada. Oh, saya Rian Palevi. pengantar aplikasi komputer ekonomi. Ya, silakan Rian. Itu HKI saya. Itu. Jadi kalau kamu nyari Ya, dosen, boleh. itu di PDDP. Oke. Kalau kamu pengen tahu nilai kamu misalnya nama kamu siapa? Si Raka di stop sharing dulu. Tidak statusnya. Gitu. Kalau mau pindah kelas bisa tidak. Tanya ke itu. Asep Supriyadi, coba cek Pak dosen. Oke, Asep Supriyadi, mahasiswa. Asep Supriyadi. Saya lihat nih, followers bukan Asep Supriyadi. Followers. Yuk, kelihatan aman.
Asep Supriyadi. Pain pointnya apa? Pain pointnya? Masalah utamanya mana? Asep Supriyadi banyak banget. Dari mana kamu? Asep Supriyadi? Dari kampus mana? Ya itu nggak bisa ngejelasin dong kalau di persona nggak ada. Ada banyak banget Asep Supriyadi. Coba Iya, ya, Pak. Asep Supriyadi. Kamu lah ya? Kalau di user persona nggak ada nggak bisa dijelasin dong. Universitas. Iya, Pak. Universitas. Kamu lah. Oh, ini, Pak. Ah, banyak banget Asep Supriyadi. Universitas Pamulang tuh. Dari jurusan apa tuh? Nama Asep aja banyak sekali. Sep. Jurusan apa Sep kamu? Oke. Udah lulus belum Bang Heri Sitompul? Tujuannya apa tujuannya? Iya, saya dosennya. Oke, semester 8 Bang Heri Sitompul. Sep, kamu dari jurusan apa Sep? Pas saya mau tanya silakan Muhammad Hasan Afifi yang solid, yang rambutnya keren banget kayak Janet. Oke. Oh, udah lulus tuh, Asep Supriyadi, manajemen. Wah, Oke, terus lanjut ke empathy map. banyak banget akuntansi yang mengajukan pengunduran diri. Oke, udah mundur Asep. Teknik informatika Asep Supriyadi udah lulus. Coba gedein. Asep Supriyadi lagi sastra Indonesia mengajukan pengunduran diri. Teknik informatika lulus. Oke, user journey-nya ada nggak? Asep Supriyadi ilmu hukum mengajukan pengunduran diri itu. Berarti kamu Asep mana Asep? Carinya gitu biar data kamu itu. Coba di bagian opportunity coba bacain. Kalau mau cek Unpam itu pendataannya bagaimana? Di bawah. Langsung di sini. Ini webnya pddikti.kemendikti.go.id. Terus di bagian semua kamu klik mahasiswa. Kamu cek contoh mahasiswanya adalah namanya siapa yang mau dicari? Saskia Gotik. Yang bukan kita cari namanya contohnya mahasiswa Ya, coba kamu bacain. Rismaya. Hari ini sidang si Khairul Nisa. Rismaya Khairul Nisa. Ini mahasiswa saya dari sini. Ada enggak? Ada tuh. Rismaya Khairul Nisa ada 2. Nah, ini yang mahasiswa saya. Kita cek. Tuh. Dia masuk Juli 2022, hari ini sidang. Nanti di 2 minggu lagi dia sudah lulus nih tulisan di sini. Oke, paling cepat 2 minggu soalnya. Oke, jadi kalau kamu sudah jadi mahasiswa, ada sini cek. Oke, di bagian home IQ-nya apa aja? Oke, Home IQ. tuh. Jangan dilihatin rumahnya, nanti ada yang di sini. Oke, kita balik kamera. Fokus ke home IQ dulu, sebelah kanan. Nah, Muncul lagi si ganteng. oke, user flow-nya udah dibuat belum? Iya, proposal Ya. skripsinya sama saya biasa. Aditya Febriansah. Oke, kita cek. Oke, cukup Rian. Berikutnya ada Widya. Widya nggak ada. Yohanes. Universitas Pamulang. Silakan Yohanes. Oke. Kamu jurusan apa, Dit? Ada teknik industri, ada ilmu hukum, Dit. Kamu yang mana, Dit? Oke. Yes, Bung. Coba lihat. Pak, saya mau tanya untuk OPS buka lagi tanggal berapa? September tiap bulan beda-beda tanggal. Dia bukan beda lulus, Pak. Terserah kamu Binasari. Kalau sudah lulus ya alhamdulillah. Intinya dia semester 8 Pak. Baru cek pengumuman lulus tadi aku lulus. Alhamdulillahirabbil alamin. Teknik industri. Ada nih, kamu masuk 9 September 2024 tahun kemarin. Jadi kamu sekarang semester 3. Betul, Dit? Halo Wapiah. Aditya Febriansa. NIM 2410108814. Ini ada gigi bukan followers. Enggak, sana pergi.
begini. Apa sih tadi studi kasusnya? Oke, saya sama Pak Ustadz. Terima kasih Bapak udah bantu cek. Udah di aman di. Jadi udah muncul namanya sudah resmi masuk semester 3 ya, Dit? Oke. Kapan pulkam Pak? Belum ada tanda-tanda pulkam karena rapat kerjanya mepet. Nggak jadi pulkam kali. Makasih pada sama-sama. Kayaknya problemnya belum dijelasin ya. Reservation followers. Bapak MB itu baru ada lulusan banget ya bulan ini. Yes, semester ini baru ada lulusan. Oke, Yohanes, thank you. Lulusan pertama itu di 18 Zaki. Juli. Terus ada sidang lagi hari Udah, ini. itu aja. Mau kuliah Zaki, lagi setelah Zaki berikutnya. biar 10 tahun nggak apa-apa, aman aja. Saya aja 2015 Nggak ada ya, Zaki ya? lulus tuh S2 saya. Oke, S3-nya 2021. mungkin itu aja untuk perkuliahan online di minggu ke berapa nih? Ke-5 ya atau ke-6? Nggak apa-apa. Masih ada pertanyaan, teman-teman? It's wrinkle sisters up. Kamu nggak follow saya mending ditendang. Oke, yang follow Tidak ada. saja, guys. Oke. Ya, silakan. Jadi orang itu harus pintar ya. Ya, pintar menempatkan diri. Kalau memang nggak diajak, nggak usah ikut. Ya, projectnya dikerjain sampai selesai. Kalau memang nggak dianggap, ya pergi. Ya, nanti pengumpulan akhirnya adalah project Itu UAS. orang pintar. Orang pintar adalah yang bisa menempatkan diri, harus tetap stay, Ya. tinggal, Yang lain ada pertanyaan? harus pergi. Itu pintar. Karena pintar, definisi pintar Ya. itu bagi saya adalah orang yang bisa menempatkan diri dan pintar. Tuh, anak pintar. Ya udah, nanti disesuaikan sama ini Bukan followers, mari di studi kita kasusnya. bilang, Oke, yang followers saja. El Ghazali. Oke, juga bukan sama. Oke. Yang follow Yang lain? saja, guys. Kelas King makulnya kapan tanggal 18 di Tidak ada. Pasal misalnya kalau Tidak ada, semester ini nggak paham, saya akhiri. berarti Nanti teman-teman tolong diperhatikan nilai tugasnya juga. tapi itu kalau misalnya kita lulus mau rezeki besok ke kampus. Jadi bukan kehadiran doang yang menentukan nilai, tapi tugas juga Terus ambil saya tekankan harus dikerjakan semua, apalagi tugas akhirnya adalah project gitu ya. Kalau sampai tidak mengerjakan ya sayang kalian udah bayar, udah meluangkan waktu sampai sini tapi nggak ngerjain tugasnya, sama aja nggak lulus. Kapan puasa? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu salah di username dan password. PKTMB udahan belum. Selamat malam semuanya. Reguler apa? Kampus Serang 1920.